Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 39. Ketika minat mereka terhadap guru, Simon tiba-tiba meningkat. Simon tersenyum canggung. Klon pir yang tergantung di seragam sekolah Simon sebagai hiasan menyeringai seolah dia menikmati situasinya. Kuahahaha, aku cukup populer di kalangan anak-anak. Kepalaku berdenging, jadi harap diam, pir. Beritahu mereka bahwa aku bersedia mengajar. Jika mereka mati dan menjadi anggota legiun. Soalnya, di Kizen, dilarang mengubah orang hidup menjadi undead. Simon memaksakan dirinya untuk tersenyum dan membuka mulutnya. Maaf, dia adalah orang yang sangat enggan mengungkapkan identitasnya. Dan dia juga sangat sibuk. Mengajari aku sendirian sudah menjadi hambatan besar bagi pekerjaannya. Meilin memasang wajah cemberut. Jadi kamu tidak memberitahu kami, iya. Betapa remehnya. Rick terkikik sambil bersandar ke tangan di belakang kepalanya. Ini bukan hal remeh, tapi sesuatu yang wajar. Simon mungkin harus meninggalkan sekolah jika nilai pemanggilanmu naik, tahu. Maukah kamu berbagi jika kamu berada di posisi Simon? Itu benar, tapi sama sekali tidak seperti itu, aku tidak bisa berbagi karena dia sangat sibuk. Sekarang, Chamibares selalu menjadi penengah dalam pertengkaran. Dia melompat berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kami sudah istirahat selama 10 menit. Ayo kembali berlatih. Oh, sudah lama sekali. Ayo cepat lakukan satu putaran lagi. Latihan penilaian kinerja berlanjut hingga larut malam. Akhir pekan telah berlalu, dan minggu baru tiba dengan jadwal penilaian kinerja Cyclops. Di saat yang sama, ada satu perubahan besar dalam kehidupan sekolah Kizen mulai minggu ini. Scott Snyder, aku mengurangimu 10 poin. Bahwa masa perlindungan pelajar telah berakhir sepenuhnya. Para profesor dapat secara resmi mengevaluasi dan menilai siswanya sekarang, dan mereka juga dapat menghukum atau mengambil tindakan disipliner. Apakah kamu membawa sampah ini sebagai tugas? Terlalu lambat, semua orang sangat lambat, asisten. Kurangi 20 poin untuk semua siswa yang tidak mengikuti perkembangan saat ini. Keluar dari kelasku sekarang. Para profesor Kizen mengungkapkan warna asli mereka seolah-olah mereka sedang menunggunya. Sikap mereka telah berubah total, hingga hampir membuat para mahasiswa ragu apakah mereka adalah profesor yang sama yang memperlakukan mereka dengan baik. Kelas menjadi lebih sulit, dan siswa yang tidak dapat mengikuti kelas akan dikeluarkan tanpa ampun. Siswa yang dinilai kurang berprestasi juga dikeluarkan dari kelas. Para mahasiswa menangis atas perubahan sikap para profesor, namun baru sekarang mereka dapat merasakan kenyataan bahwa mereka berada di Kizen. Orang lemah tidak dibutuhkan di Kizen. Buktinya, 20 orang mengemas barangnya setelah masa perlindungan mahasiswa dicabut selama 2 hari. Meskipun ujian tengah semester, penilaian kinerja, dan penilaian duel belum dilakukan, angka putus sekolah masih sangat tinggi. Simon pun kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan suasana selama 2 hari pencabutan masa perlindungan siswa. Jika ada seorang profesor yang memperlakukan siswanya sama seperti sebelumnya. Ayo, lari. Ya Nona, itu adalah Hong Feng dari sihir tempur. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan masa perlindungan siswa, karena dia menyuruh para siswa bergantung pada kuda Nil yang sedang berlari dan mendaki bukit dengan kutukan sejak awal kelas. Dia bahkan dengan ceroboh menabrakkan mereka ke kawanan kuda Nil. Jadi, tidak seperti kelas profesor lain, yang tingkat kesulitannya melonjak, kelas Hong Feng juga sama. Para siswa sampai pada titik di mana mereka merasa relatif nyaman dengan kelas sihir tempur. Tentu saja, Hong Feng sebenarnya bukanlah seorang profesor yang suka mengkritik siswanya dan memberi mereka potongan atau memberi tekanan pada mereka secara mental. Tetap saja, lebih baik berlari tanpa berpikir panjang seperti ini. Rick, yang berlari di samping Simon, mengatakan ini sambil terengah-engah. Aku masih ingat mata Profesor Bahil yang memberi aku pengurangan 10 poin berturut-turut. Hore untuk memerangi sihir, keparat. Aku akan mengambilnya di semester 2 juga. Simon terkikik. Kalian sangat santai. Simon dan Rick menoleh. Meilin yang selalu tertinggal di setiap sesi lari berhasil mengejar keduanya hari ini. Dia berlari dengan panik meskipun dia terlihat kehabisan nafas dan panik. Apa yang merasukimu? Bisakah kamu meningkatkan kecepatanmu secara sembarangan seperti itu? Bukannya menjawab,
Meilin malah menggigit bibir dan akhirnya berlari melewati mereka berdua. Mata Rick bergetar. Betapa putus asanya. Hah, ngomong-ngomong, ada apa dengan dia? Besok adalah penilaian kinerja Cyclops, loh. Sebagai pemimpin grup 7 dan anggota yang berpartisipasi, dia merasakan tanggung jawab yang kuat terhadap penilaian kinerja Cyclops ini, lebih dari siapapun. Kelemahan terbesar Meilin adalah kurangnya stamina dan gerakannya yang lambat, membuatnya sulit menghindari serangan Cyclops dengan baik. Jadi, dia lebih fokus melatih staminanya daripada Dark Flare selama sisa waktunya. Sejujurnya, dia sungguh luar biasa. Peringkat 1 dalam ujian masuk tertulis. Peringkat 1 di kelas A. Satu-satunya orang dengan nilai rata-rata 90 pada tes gen. Simon mengira Meilin hanya seorang jenius, namun kenyataannya, dia adalah seorang pekerja keras. Menurut Chami Bares, Meilin bahkan tidak tidur nyenyak agar bisa belajar. Mereka belajar bersama hingga larut malam di ruang asrama wanita, dan ketika dia kembali setelah tidur keesokan paginya, dia masih bisa melihat Meilin belajar dengan tisu di hidungnya. Ia mengatakan bahwa ia mengatasi rasa lelah dan kantuknya dengan obat-obatan dan ramuan agar tidak mengganggu dirinya selama di kelas. Dari pagi sampai dia tertidur, belajar, 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 belajar. Simon tidak tahu apa yang membuatnya begitu gigih. Sekarang, istirahatlah. Segera setelah instruksi Hong Feng diberikan, para siswa berbaring di rumput seolah-olah mereka sedang menunggunya. Para asisten guru berkeliling dan membagikan minuman penambah stamina. Rick, yang menghabiskan minumannya sekaligus, tergeletak di tanah. Satu hal yang aku yakini adalah, jika kamu mengambil kelas sihir tempur selama 3 tahun, kamu akan menjadi sangat hebat saat kamu lulus, aku yakin tentang ini. Mendengar lelucon Rick, Chami Bares menyentuh kakinya. Simon melihatnya dan terkikik kecil. Berlari di kelas pertarungan tidak akan membuatmu berotot, Chami. Tidak seperti itu. Chami cukup ramping, jadi tidak apa-apa jika dia menjadi sedikit lebih tebal. Sudah kubilang, tidak seperti itu. Meilin mendekat dengan langkah cepat pada saat suara tawa ramah terdengar di antara mereka bertiga. Simon, silakan lihat aku. Benda di mana kamu menginjak warna hitam legam. Dia menekuk lututnya dan melompat ke tempatnya. Itu sangat tinggi, dan warna hitam legam terbentuk sempurna di bawah kakinya. Aduh, sambil meluncur di atas rumput, dia turun dan kembali menatap Simon dengan mata berbinar. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Simon menggaruk kepalanya. Kamu sangat baik, aku sungguh-sungguh. Benar-benar. Fufu, aku terus berlatih untuk besok, tahu. Kamu benar-benar luar biasa, Meilin. Untuk mengatasi kelemahan dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang dikatakan Chami Bares, itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tentu saja, dia pasti melakukan upaya yang hampir tak terbayangkan di belakang layar. Dia tampak seperti dia menyalahgunakan kakinya sampai sekarang. Keadaan mereka tidak terlihat bagus saat dia mendarat. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras, Meilin. Dengan cemas kata Simon, kami bisa memburu Cyclops selama simulasi, paham. Keberhasilan penilaian kinerja berada dalam jangkauan kami. Ya, tapi aku tidak akan puas hanya dengan kesuksesan. Api menyala di mata Meilin. Tempat pertama, aku mencoba yang terbaik untuk mendapatkan tempat pertama. Ketika Simon hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, asisten guru bertepuk tangan. Ayo semuanya, bangun. Kita akan lari ke tujuan selanjutnya sekarang. Ya, para siswa, yang sekarang sudah terbiasa dengan kelas Hong Feng, segera bangkit dan mengantri. Ayo pergi. Dengan teriakan Hong Feng, semua orang menuruni bukit sambil menikmati sejuknya angin. Tempat di mana bunga anggur kuning bermekaran tampak seperti seluruh gunung yang dilapisi emas. Simon hanya bisa mengagumi pandangan Hong Feng yang hanya memilih tempat dengan pemandangan alam yang indah sebagai lokasi kelas. Simon, saat itu, Hong Feng muncul entah dari mana. Simon menjawab dengan terkejut. Ya Profesor, apakah kamu berlatih operasi hitam pekat yang aku ajarkan padamu dengan benar? Tentu saja. Hong Feng telah mengajari Simon teknik meningkatkan kemampuan tubuh untuk sementara dengan mengaktifkan warna hitam legam di dalam tubuh. Oh, sudah kuduga, kamu mempelajarinya dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya,
sihir tempur akan sangat cocok untukmu. Ahaha, Profesor, itu dulu. Brad, asisten guru sihir tempur, berlari. Brad melirik Simon sekali, lalu dengan cepat menoleh untuk melapor ke Hong Feng. Seseorang terluka di barisan belakang. Seorang siswa sepertinya kakinya terluka sedikit. Ah, aku akan memeriksanya. Hong Feng menepuk bahu Simon dan berlari mengejar Brad. Asisten guru lainnya kemudian memimpin siswanya menuruni bukit dan meminta istirahat. Semua orang duduk di rumput dan meminum minuman segar. Chami, di mana Meilin? Dengan pertanyaan Rick, Chami Bares mengangkat bahunya. Aku tidak yakin. Kupikir dia bersama kalian karena aku terus tertinggal. Saat itu, kerumunan orang berbicara terdengar dari belakang. Setelah menoleh ke belakang, Simon melompat berdiri dan Chami Bares menutup mulutnya dengan kedua tangan. Hei, jangan bilang padaku. Kulit Rick menjadi pucat seperti abu. Seorang siswa perempuan terlihat di punggung asisten guru di antara para siswa yang berbisik-bisik. Perban membalut pergelangan kakinya. Meilin, bangsal pusat Kizen. Meilin sedang berbaring di tempat tidur seperti orang yang tidak berjiwa. Simon, Rick, dan Chami Bares berdiri di sekelilingnya dengan wajah mengeras. Meilin Vilene, dokter berjubah putih berkata sambil membuka dokumen. Kakimu terkilir parah. Untuk saat ini, gunakan kruk, dan pergi ke kelas boleh saja, tapi pastikan untuk melewatkan semua kelas dengan aktivitas fisik selama sekitar seminggu. Berita itu tiba-tiba muncul seperti sambaran petir. Meilin mengangkat bagian atas tubuhnya dengan mata memerah. Tidak, aku bisa berjalan jika cederanya sebesar ini. Mes, Vilene, dokter tersenyum dan mengetuk profil itu. Ini adalah perintah, bukan rekomendasi. Meilin menggigit bibirnya dengan kuat. Aku mengerti bahwa kamu bersemangat dengan kelas ini, tetapi ada hal-hal tanpa pengecualian, aku akan mengecualikan kamu dari semua kelas yang mengharuskan berjalan kaki. Inilah alasan mengapa siswa Kizen tidak mau pergi ke bangsal, meskipun mereka sakit atau terluka. Para dokter memprioritaskan kesembuhan pasien, dan para pelajar mengutamakan kelangsungan hidup di Kizen sebagai prioritas mereka. Kedua nilai ini selalu bertentangan satu sama lain. Wajar bagi dokter untuk memberi siswa istirahat selama beberapa minggu ketika mereka mengalami cedera serius di kelas, namun lama-kelamaan, ketidakhadiran tersebut membuat leher siswa tersebut tegang. Itu adalah kerugian kamu sendiri jika kamu terluka. Dokter yang memberikan pemberitahuan sepihak keluar, dan keheningan menyelimuti bangsal dengan hanya mereka berempat yang tersisa. Semua orang bersiap dengan matang untuk penilaian kinerja, tetapi anggota yang berpartisipasi mengalami cedera kakinya pada malam pertarungan sebenarnya. Tapi tidak ada yang menyalahkan Meilin. Itu adalah kecelakaan, dan semua orang tahu bahwa Meilin bekerja lebih keras dalam kegiatan kelompok ini dibandingkan orang lain. Meilin, aku sangat menyesal, silakan pergi. Meilin menunduk dan berkata, aku ingin sendiri. Wajahnya benar-benar hancur, sepertinya kenyamanan apapun tidak akan berhasil saat ini. Rick dan Chami Bares saling berpandangan dan mengangguk. Simon. Chami Bares memanggil Simon dengan suara rendah dan meraih lengan bajunya. Tapi Simon tidak bergerak. Tidak ada yang akan berubah, bahkan jika kamu menangis di sini seperti ini. Chami Bares dan Rick terkejut. Itu adalah pernyataan yang sangat dingin, tidak seperti Simon biasanya. Meilin menggigit bibirnya lebih keras dan mengangkat kepalanya. Lalu apa? Kita harus mencari cara lain. Jauh. Hah. Dia tertawa. Itu adalah tawa yang sangat mengejek diri sendiri dan histeris. Kamu juga mengetahuinya, kan? Ini adalah taktik yang kami kerjakan dan rencanakan selama seminggu. Kami berlatih mati-matian hanya dalam posisi ini, dan besok adalah pertarungan sebenarnya melawan Cyclops yang masih hidup. Ngomong-ngomong, apa yang kamu maksud? Ah, begitu. Apakah kamu sedang menyindirku saat ini? Ya, itu semua karena aku. Alasan kenapa kalian akan mendapat nilai terendah dalam penilaian kinerja. Biarpun skor ini akan menjadi penghalang nantinya dan mengeluarkan kalian dari Kizen. Itu semua salahku. Kalau saja kakiku tidak terluka karena mendorong Berhenti. Mata Simon berbinar. Mereka bertiga tiba-tiba merasa merinding di punggung mereka. Apakah itu benar-benar Simon? Rasanya seperti dia adalah orang yang berbeda. Saat lingkungan sekitar menjadi sunyi, Simon menghela nafas kecil dan berkata, jika kalian tidak keberatan, aku akan keluar sebagai anggota yang berpartisipasi besok.